Haleluya, kita akan melanjutkan pengajaran ya tentang orang pilihan Tuhan. Kita sudah sampai di dalam kitab Kejadian. Kita akan membaca kitab Kejadian pasal ke-32. Mulai ayat 22 sampai ayat ke-28 lah ya. Tapi nanti saudara baca bagian-bagian kitab Kejadian 32. Tuhan berikan kita masuk ke Kejadian 33. Kita akan baca bersama kitab Kejadian 32 mulai ayat 22 sampai ke 28 ya. Supaya bacaannya sama, kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di depan. Kita baca bersama 3-4. Dan dia bangun pada malam itu, lalu mengajak kedua istrinya dan kedua hamba perempuannya dan ke-11 anaknya. Dan dia menyeberang di penyeberangan Yabok. Dan dia membawa mereka dan menyeberangkan mereka melintasi aliran sungai itu. Dan dia menyeberangkan apa yang ada padanya. Maka Yakub tertinggal sendirian. Dan seseorang bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat mengalahkannya, lalu dia memukul pangkal pahanya, sehingga pangkal paha Yakub terpelecok dalam pergulatan dengannya. Lalu dia berkata, lepaskanlah aku karena fajar telah menyingsing. Tetapi dia menjawab, aku tidak akan melepaskan engkau, kecuali engkau memberkati aku. Dan dia bertanya kepadanya, siapakah namamu? Dan dia menjawab, Yakub. Dan dia berkata, namamu tidak lagi akan dipanggil Yakub, tetapi Yesrael, karena engkau telah bergumul dengan Elohim dan dengan manusia, dan engkau telah menang. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur, kita sedang belajar ya tentang orang pilihan Tuhan. Dan kita melihat perjalanan daripada Yakub ya. Kita tahu setelah dia menghadapi permasalahan dan telah menyelesaikan permasalahan karena pertolongan Bapa Yahweh dengan mertuanya yaitu Laban. Kemudian dia berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan untuk kembali ke rumah orang tuanya ya. Dan kita melihat dalam ayat-ayat sebelumnya dalam kitab Kejadian 32 ini, Yakub mengutus orang-orangnya, para hamba-hambanya, untuk mendahului Yakub bersama rombongan, menjumpai atau boleh dikatakan melapor lebih dahulu kepada kakaknya ya. Karena dia tahu bahwa ketika dia meninggalkan rumah kedua orang tuanya sebagaimana firman Tuhan, salah satu penyebab dia diminta untuk pergi dari rumah orang tuanya ke rumah Laban, saudara daripada ibunya. Memang pertama-tama disebutkan itu untuk mencari istri. Tetapi persoalan yang lain adalah karena Ribka ibunya mendengar Esau, kakaknya si Yakub, karena merasa bahwa berkat kesulungannya dicuri, maka keluarlah pernyataan Esau untuk membunuh Yakub. Ya, jadi ada dua sebab itu.
Sehingga ya si Yakub pergi. Dan setelah dia berhasil mendapatkan istri, bahkan 2 orang istri dan 2 orang gundik, di tempat keluarga daripada Laban, yaitu anak-anak Laban dan hamba-hamba perempuan daripada Laban yang diberikan kepada anak-anaknya menjadi gundik-gundik daripada Yakub, dan mereka memberikan anak-anak total pada waktu itu ada sebenarnya ada 12 anak ya, 11 anak laki-laki ditambah 1 anak perempuan ya. Karena pada saat itu si Benyamin belum ada ya. Jadi totalnya ada 12 anak-anak, 11 laki-laki, 1 orang perempuan yang bernama Dina, anak dari Lea, istri yang pertama. Dan kita melihat setelah terjadi kesepakatan atau perdamaian antara Yakub dengan mertuanya yaitu Laban, orang tua daripada Lea dan Rahel, kemudian mereka berangkat menuju ke rumah atau kembali ke rumah bapaknya. Dan di dalam sebelum dia berjalan, dia mengirim juga utusan-utusan untuk memberitahu kepada kakaknya Esau. Tentu ini juga pasti untuk melihat apa reaksi Esau. Ya. Dia kirimkan hamba-hamba, Yakub mengirimkan hamba-hambanya lebih dahulu. Saya percaya pertama-tama untuk melihat reaksi daripada Esau. Apa tanggapan Esau ketika mendengar berita bahwa si Yakub akan kembali. Ya. Dan dari cerita-cerita yang sebelumnya ini kita melihat ya memang para hamba Yakub bertemu dengan Esau, kakaknya Yakub. Dan kemudian mereka kembali dengan berita yang menurut anggapan daripada Yakub sesuatu yang juga sangat menggentarkan dia. Karena dikatakan oleh para hamba Yakub ini setelah bertemu dengan Esau, dikatakan kami telah sampai kepada Esau, atau kita baca ya ayat ke-6 dan 7 ya. Ayat ke-6 dan 7 Kejadian 32. Kembalilah para utusan itu kepada Yakub sambil berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau. Dan dia juga sedang dalam perjalanan untuk menemui engkau. Dan 400 orang ada bersamanya. Ini sesuatu yang sangat menggentarkan Yakub ya. Karena sudah tertanam di dalam benak Yakub bahwa Esau itu mau membunuh Yakub sebelum dia berangkat. Ya. Walaupun setelah 20 tahun dia meninggalkan atau tidak bertemu dengan Esau. Karena dia ada di rumah Laban. 14 tahun dia bekerja untuk mendapatkan Lea dan Rahel. 6 tahun dia bekerja untuk mendapatkan ternak-ternaknya Laban. Ya, jadi totalnya 20 tahun dia nggak ketemu Esau. Dan ketika dia menerima kabar, tentunya dia mengharapkan kabar gembira. Ya, kabar gembira dalam arti kata, oh kakakmu senang kau mau datang. Ya pasti sebenarnya Esau senang. Tetapi yang membuat Yakub takut adalah dikatakan oleh firman ini, Esau sedang dalam perjalanan menuju kemari, tetapi membawa 400 orang ada bersamanya. Suatu jumlah yang sangat cukup besar ya. Boleh dikatakan suatu pasukan. Ya. Nah ini yang menggentarkan Yakub.
Ya, dikatakan oleh firman Tuhan ayat ke-7. Dan Yakub ayat ke-7 sangat ketakutan dan menjadi tegang karenanya. Ini firman, ya. Karena dia mendengar berita bahwa Esau datang dengan membawa 400 prajurit, 400 orang-orangnya. Ya, tentunya ini sangat menggentarkan Yakub. Ya. Dan karena menggentarkan Yakub, ya, firman Tuhan katakan dia berusaha mencari siasat, ya, mencari siasat supaya kalau kita lihat, kita baca seterusnya. Dan dia membagi orang-orang yang bersamanya dan kawanan domba, kawanan lembu, unta-unta dalam 2 kelompok. Jadi dia bagi grupnya itu menjadi 2 bagian. Dengan pikiran kalau Esau menyerang satu grup, yang setengah grup ini masih bisa lari, menyelamatkan diri. Itu rencana manusia. Tetapi kita melihat dalam situasi yang boleh kita katakan, kan dia lagi ketakutan ini. Dalam suasana ketakutan, dia baru teringat akan janji Tuhan. Ya. Dia teringat akan janji Tuhan, dikatakan di dalam ayat ke-9. Ya. Yakub berkata, ya Elohim leluhurku Abraham dan Elohim ayahku Ishak, Yahweh yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu dan kepada kaum keluargamu. Aku akan melakukan yang baik kepadamu. Aku telah menjadi tidak layak akan segala kemurahan dan akan segala kesetiaan yang telah engkau lakukan kepada hamba-Mu. Karena dengan sebatang tongkat aku telah menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang aku telah menjadi 2 kelompok. Aku mohon, lepaskanlah aku dari tangan saudaraku, dari tangan Esau, karena aku sangat takut kepadanya. Jangan-jangan dia datang dan akan membunuhku, para ibu sampai kepada anak-anak. Ini suatu ungkapan ya, dari Yakub sendiri. Di dalam suasana ketakutan sebagai seorang manusia. Perhatikan ya dalam pemberitaan firman yang lalu. Ketika dia sudah mempersembahkan korban kepada Bapa Yahweh, bersama dengan Laban dan keluarga besarnya, termasuk istri, anak-anak, hamba-hamba daripada Yakub. Dan saya menafsirkan, karena dia mau melaksanakan ibadah, membawa jiwa-jiwa yang sebagian percaya kepada Bapa Yahweh, sebagian juga penyembah berhala. Saya tafsirkan begitu karena saya percaya dari kata-kata yang pernah diucapkan oleh Laban. Dia percaya kepada Yahweh, tetapi dia juga percaya kepada berhala-berhala. Ya. Nah, di sini kita melihat dengan satu keberanian iman. Karena saya percaya sebagai suatu ungkapan syukur juga Yakub kepada Bapa Yahweh. Sehingga ketika mertuanya datang untuk mengejar dia bersama keluarga besarnya, karena mereka lari dari Laban. Kenapa dia lari? Karena dia minta izin pertama kali untuk pulang, Laban gak kasih. Karena itu yang kedua dia tidak mau minta izin, dia langsung lari. Tetapi kita melihat dari apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Orang pilihan juga punya rasa takut. Orang pilihan tidak lepas dari permasalahan. Ya. Permasalahan yang dihadapi, baru saja dia menghadapi Laban. Dengan ancaman, mungkin juga pas kita tafsirkan atau saya tafsirkan, Laban itu kalau dia ketemu sama Yakub, kalau Tuhan tidak memperingati Laban, Yakub
bisa, atau saya tafsirkan Yakub itu bisa dibunuh oleh Laban. Kemudian istri-istrinya diambil karena itu kan anak-anaknya. Dan kemudian cucu-cucunya juga diambil, dan yang utama adalah binatang-binatang yang berhasil didapatkan Yakub ketika Yakub bekerja kepada Laban. Tetapi karena Tuhan membela Yakub dengan memberi mimpi kepada Laban, jangan kau kata-katakan yang jahat kepada Yakub. Artinya di situ saya percaya, seperti yang tadi saya katakan, Laban ini orang yang percaya pada Bapa Yahweh, tetapi dia juga penyembah berhala. Ya. Tetapi kita melihat di sini, ya, setelah berhasil dengan cara Tuhan, terjadilah perdamaian di antara mereka. Nah, di sini kita melihat, ya, karena pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Kita melihat bagaimana campur tangan yang oleh Tuhan yang begitu dahsyat bagi orang pilihannya, ya. Sehingga sebagai suatu ucapan syukur Yakub, dia mempersembahkan korban. Ketika dia mempersembahkan korban, semua keluarga besarnya, mertuanya, saudara-saudaranya, istri, anak-anak hadir. Dan saya menafsirkan itulah pertama kali Yakub mempersembahkan korban kepada Bapa Yahweh dalam kurun waktu 20 tahun setelah dia keluar dari rumah ayahnya. Dan setelah selesai itu semua, sebagaimana yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Ketika Yakub kemudian melanjutkan perjalanan, dia melihat malaikat-malaikat yang menghampiri. Nah, itulah yang kita bisa tafsirkan, ada firman Tuhan yang menyatakan, sebagaimana yang sudah disingkapkan minggu lalu, bahwa satu orang bertobat, maka kesukaan sorgawi, ada malaikat-malaikat sorga bersorak-sorai. Dan itu kita aminkan. Itu yang saya gambarkan kenapa para malaikat di dalam kitab Kejadian ataupun dalam pemberitaan sebelum, dalam awal-awal kitab Kejadian 32, kenapa malaikat itu datang? Ya, kenapa para malaikat itu menjumpai Yakub? Saya percaya salah satu penyebabnya ya seperti yang dikatakan oleh Yeshua. Bahwa satu orang diselamatkan. Malaikat sorga bersorak-sorai. Malaikat sorga menghampiri Yakub dan rombongannya sebagai satu ungkapan bahwa Yakub telah berhasil membawa keluarga besarnya paling sedikit untuk beribadah kepada Bapa Yahweh. Nah, kita melihat saudaraku yang dikasih kejadian-kejadian ini yang kurun waktunya sangat sedikit. Ketika Yakub kemudian meneruskan perjalanannya, dia kirim orang untuk memberitahu kepada Esau kakaknya bahwa dia mau datang. Di sini kita melihat memang para hamba-hamba Yakub tidak ngomong bahwa Esau kakakmu senang, nggak ada ayatnya. Saya tanggap ya, nggak ada ayatnya yang menyatakan, oh saya sudah ketemu Esau kakakmu, dia sangat bergembira, nggak ada ayatnya. Tetapi yang dikatakan, ya, dia datang, tapi bersama 400 orang. Loh, inilah yang membuat dia gemetar, ketakutan sesuai dengan kesaksiannya. Tetapi kita melihat ketika dia merasa gentar, saya percaya, ya, di dalam hatinya, kemudian dia bertindak, dia ingat Tuhan. Dia ingat Tuhan. Dia ingat semua apa yang Tuhan katakan, Tuhan, Bapa Yahweh, Engkau yang memerintahkan aku kembali. Loh, sekarang kakakku datang dengan 400 orang. Jangan-jangan dia mau membunuh aku dan keluarga aku. Ya. Karena apa? Karena dia merasa salah kepada Esau. Karena apa? Dia mencuri hak kesulungan Esau. Ketakutan terjadi kepada Yakub karena dia berdosa. Karena dia merasa dia berdosa, dia merasa bersalah. Maka timbullah ketakutan pada Yakub.
Tetapi kita melihat di sini, di dalam ketakutan, dia datang mencari Tuhan. Saya tangkap ya, seperti yang tadi dikatakan, dia datang kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, Engkau yang suruh saya pulang. Memang dia punya keinginan untuk pulang. Tapi firman Tuhan menjanjikan dia pulang. Karena aku akan membuat semuanya menjadi baik. Nah itulah cara Tuhan yang luar biasa. Ya, yang jauh di luar jangkauan pikiran manusia siapapun. Kita melihat ya, walaupun dia sudah berdoa ini. Dia sudah berdoa sama Tuhan, ini kan seperti ayat-ayat yang tadi kita katakan. Tapi pikiran manusianya masih jalan. Ya, bagaimana supaya saya menyenangkan hati kakakku ini? Maka berdasarkan hikmat yang tertanam dalam hatinya. Ya, dia kirimlah sesuai firman Tuhan nanti kalau saudara baca. Persembahan-persembahan kepada Esau. Ya, yang mendahului rombongan Yakub bersama istri anak-anaknya dan ternak-ternaknya yang lain. Kan dia saya percaya punya ternak ribuan ya. Ribuan ya. Ya bukan asal tebak-tebakan ribuan mah. Kok bisa ribuan enak aja. Loh kita harus bisa lihat. Ketika kita sudah belajar kan. Ketika siapa Laban memisahkan ternaknya dengan ternak Yakub. Itu dipisahkan selama dalam 3 hari perjalanan. Artinya jauh sekali. Jauh sekali artinya jarak antara dia dengan Yakub dengan Laban itu jauh sekali. 3 hari perjalanan. Berarti mungkin berapa bukit yang mereka lewati. Artinya begitu banyaknya ternak mereka. Nggak bisa main tetangga-tetanggaan. Kalau dekat-dekat ya bisa kecuri lah satu dengan yang lainnya. Dan kita melihat di sini saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Yakub dengan hikmat yang ada dalam hati dan hidupnya. Ya, dia kirimlah persembahan-persembahan bagi Esau. Ya, kalau menurut firman Tuhan ini dia kirim 200 kambing betina dengan 20 kambing jantan. Ya kita baca aja lah ya. Ayat ke 14 coba. Ayat ke 13. Dan dia tinggal di sana sepanjang malam itu. Lalu ia mengambil dari apa yang ada di tangannya. Satu persembahan bagi Esau saudaranya. Ini yang dipersembahkan buat Esau. 200 kambing betina dan 20 kambing jantan. 200 domba betina dan 20 domba jantan. 1:10 ya. Karena tentu yang diharapkan yang bisa melahirkan kan yang betina-betina. Akhirnya yang laki-laki cuman 1/10-nya. 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya. 40 lembu betina dan 10 lembu jantan muda. 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Kita melihat sini semua itu dia berikan kepada Esau melalui hamba-hambanya. Ya dibagi grup lah mungkin nanti kambing dulu, domba dulu, lembu dulu. Ada jarak. Pikirannya jalan, ada jarak. Kalau satu grup dibunuh, ini masih bisa lari. Ya. Tetapi Yakub sendiri ada di bagian belakang bersama dengan keluarganya. Karena taktiknya jalan. Kalau seandainya si Esau datang untuk berbuat jahat, ya, yang kena itu kan masih bisa ngelapor dulu kepada Yakub. Dan itulah yang menjadi pikiran Yakub. Sehingga membuat dia juga susah tidur. Ya, ya memang kalau kita punya masalah, membuat kita susah tidur. Ya, padahal masalah itu kan terjadi karena kesalahan kita sendiri. Sehingga susah tidur. Tetapi itulah
yang Tuhan mau singkapkan kepada saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, dalam keadaan bagaimanapun, khususnya dalam keadaan ketakutan, dengan apa yang harus kita hadapi. Harus kita hadapi. Ya. Jangan lupa Tuhan. Ya. Jangan lupa Tuhan. Kan tadi lagu-lagu tadi kan, sekeliling kita ada Dia. Di kiri kanan kita ada Dia. Di mana-mana ada Dia. Memang yang menjadi penyebab karena kita tidak melihat kehadiran Tuhan secara mata jasmani. Yang kita lihat itu hanya lawan kita. Mungkin secara langsung. Ataupun ya seperti Yakub ini kan dia belum lihat kakaknya. Tetapi sudah ada dalam gambarannya. Bahwa kakaknya yang begitu beringas. Karena kakaknya itu pemburu. Pemburu yang ya biasa bunuh. Jadi itulah juga yang menjadi ketakutan Yakub. Apalagi mamanya pasti ngomong, kamu pergi ke rumah kakakku, kata siapa Ribka kan. Pergi ke rumah Laban sana. Cari istri sana. Tetapi juga ya supaya menghindarkan Yakub jangan sampai dibunuh oleh Esau. Karena bagi seorang pemburu waktu itu, ya kan mereka biasanya cuma pakai panah, pakai pedang, pakai apa kan. Menjadi suatu kebiasaan juga untuk menumpahkan darah. Sehingga itulah yang menjadi ketakutan Ribka. Sehingga dia menyuruh si Yakub untuk pergi. Ya. Dan inilah ketakutan-ketakutan ini yang menguasai Yakub. Nah kita melihat ya setelah dia mengutus semua utusan-utusan ini sebagai persembahan untuk menyenangkan hati Esau sebelum dia ketemu. Ya. Sebelum dia ketemu dengan Esau ya dia kasih persembahan dulu untuk menyenangkan hati Esau atau paling sedikit melembutkan hati. Ya bukan menyogok lah, melembutkan hati ya. Melembutkan hati kakaknya. Karena biar gimana itu kan mereka kakak adik, kembar lagi. Ya. Dan saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh ketika mereka sudah pergi kemudian dikatakan oleh firman Tuhan. Dari apa yang tadi kita baca, Yakub mengajak kedua istrinya dan kedua hamba perempuannya serta ke-11 anaknya menyeberang sungai. Ya, biasanya memang di dalam bacaan-bacaan ini yang diperlihatkan itu hanya yang laki-laki. Karena itu di sana dikatakan ke-11 anaknya, padahal anaknya ada 12, yaitu Dina. Ya, Dina anak bungsu daripada Lea. Ya. Dan di sini kita melihat dia menyeberangkan istrinya, anak-anaknya. Kemudian berdasarkan firman Tuhan yang tadi kita baca. Ya, ketika dia tertinggal sendirian, datanglah seseorang yang bergumul atau bergulat dengan dia. Sampai fajar menyingsing. Ya. Nah, kita tidak tahu persis bagaimana cara mereka bergulat. Ya, entah secara gulat bagaimana, tetapi karena firman Tuhan menyatakan seperti itu, memang saya lihat ya wrestling ya, jadi bergulat. Bergulat memang, ya. Tetapi saya percaya di dalam pergulatan itu Yakub juga merupakan suatu tanda tanya siapa yang dia gulati. Karena dia nggak tahu kan, dia nggak kenal siapa. Tetapi di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, sesuai dengan apa yang tertulis, bahwa seseorang ini ternyata menurut firman Tuhan yang tadi kita baca, dia tidak dapat mengalahkan Yakub. Kemudian akhirnya dia memukul pangkal paha Yakub sehingga dia terpelecok. Ya, terpelecok. Kemudian dia berkata, atau malaikat ini berkata, lepaskanlah aku karena fajar telah menyingsing. Tetapi Yakub menjawab, aku tidak akan melepaskan engkau kecuali engkau memberkati aku. Artinya, Yakub mengetahui bahwa yang dia gumul ini
itu pasti malaikat Tuhan sendiri. Ya. Sehingga dia berkata, aku akan lepaskan kalau kau berkati. Ya. Dan di sini kita melihat firman Tuhan menyatakan seperti apa yang kita baca tadi. Kan dia nanya, namamu siapa? Ya. Kemudian Yakub menjawab, Yakub. Kemudian malaikat itu berkata, namamu bukan lagi Yakub, tetapi Yesrael. Ya. Nama ini sering kali diterjemahkan, sebab engkau telah bergumul dengan Elohim dan manusia, namun engkau menang. Ya. Sebagai seorang yang kalau di dalam terjemahan ILT ya, ILT di sana disebutkan ya sebagai seorang pemenang, sebagai seorang pangeran ya. Tetapi terjemahan lain daripada Yesrael. Yesrael itu terdiri dari dua kata menurut ahli-ahli orang Ibrani sendiri. Yesrael, bukan Israel ya. Kita akan lebih kenal Israel. Sebenarnya bukan Israel, tapi Yesrael. Ya. Dan berdasarkan beberapa tafsiran, salah satu tafsiran, Yesrael itu berasal dari kata Yasar dan El. Yasar sendiri berarti lurus. Ya. El itu Elohim. Jadi kalau kita menafsirkan secara bebas, Yesrael artinya jalan Elohim yang lurus. Dan itu memang dalam ayat-ayat kalau kita baca di dalam firman Tuhan, seringkali dikatakan jalan Tuhan yang lurus. Itulah Yesrael. Ya. Kalau dikatakan kita sebagai umat Yesrael, berarti umat yang mau berjalan di jalan Tuhan yang lurus. Itulah artinya Yesrael. Kan seringkali kita dengar, oh Yesrael rohani. Yesrael jasmani ada di sana, kita Yesrael rohani. Tapi kita harus mengerti salah satu tafsiran, dan saya mengaminkan tafsiran ini, bahwa yang dimaksudkan adalah jalan Tuhan yang lurus. Kita sebagai umat Tuhan yang harus berjalan di jalan Tuhan yang lurus sampai kepada tujuan yang memang sudah Tuhan tetapkan. Karena itu seringkali dikatakan, jangan melenceng ke kanan, jangan melenceng ke kiri, tapi jalanlah dalam jalan Tuhan yang lurus. Dan itulah yang harus kita lakukan. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Kemudian Yakub juga ketika firman Tuhan menyatakan, pada waktu matahari terbit, Yakub meninggalkan tempat itu dinamakan Peniel ya. Peniel kalau kita lihat di dalam ayat ke-30. Yakub menamai tempat itu Peniel, karena aku telah melihat Elohim muka dengan muka dan jiwaku dilepaskan. Peniel dalam bahasa yang kita tahu, dalam bahasa Ibraninya itu disebut Penuel. Penuel. Penuel itu terdiri dari dua kata. Panim sama Elohim. Panim itu muka. Elohim itu Tuhan. Dia menamakan tempat itu Peniel karena dia sadar bahwa dia melihat muka Tuhan. Muka dengan muka. Karena itu dia berkata, dia mengucap syukur. Aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Elohim. Dan aku gak mati. Saya tanggap. Karena ada tertulis ketika nanti di dalam kitab-kitab selanjutnya dalam Torah. Ketika Musa minta Tuhan kalau bisa, ya aku bisa lihat mukamu. Ya kan?
Tetapi Tuhan dengan jelas menyatakan, ya, bahwa, ya, kita lihat aja. Keluaran 33. Kita baca ayat kita baca mulai ayat 17 ya. Kita baca mulai ayat 17. Keluaran 33. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe, bahkan perkataan ini yang telah engkau katakan, aku akan melakukannya. Karena engkau telah beroleh kemurahan di mataku, dan aku telah mengenal engkau dengan nama. Ya, mengenal engkau dengan nama. Tadi si Yakub juga, artinya Bapak Yahweh nanya, namamu siapa? Ya, aku mengenal engkau dengan nama. Dan dia berkata, aku mohon tunjukkanlah kemuliaanmu kepadaku. Ya, kata Moshe. Dan dia berfirman, aku akan membuat seluruh kebesaranku lewat di hadapanmu, dan aku akan berseru dalam nama Yahweh di hadapanmu. Dan aku akan menunjukkan kemurahan kepada siapa akan kutunjukkan kemurahan. Dan aku akan merahmati kepada siapa akan kurahmati. Perhatikan ayat 20. Dan dia berfirman, engkau tidak dapat melihat wajahku, karena tidak seorang pun yang memandang aku, dan dia hidup. Ya. Dan berfirmanlah Yahweh, lihatlah ada tempat di dekatku, dan engkau dapat berdiri di atas batu cadas. Nah, akan terjadi saat kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau di celah batu cadas. Aku akan menudungkan telapak tanganku ke atasmu sampai aku lewat. Lalu akan menarik telapak tanganku, dan engkau akan melihat bagian belakangku, tetapi wajahku tidak akan terlihat. Itulah sebabnya Yakub berkata, ya, aku telah melihat Elohim muka dengan muka. Karena itu dia punya Peniel. Arti Peniel ini itu terdiri dari dua huruf Ibrani, Panim dan Elohim. Wajah Elohim. Panim itu artinya muka, wajah, penampakan. Ya. Dia melihat, karena itu dia sangat bersyukur. Dia melihat Elohim, tapi dia mengucap syukur dia tidak binasa. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang datang. Dan kita melihat di sini, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya. Itulah cara Tuhan menguatkan orang pilihannya. Tuhan mengirimkan malaikat-malaikat setelah Yakub mempersembahkan korban. Tetapi ketika masalah datang, dia lupa dia sudah ketemu Tuhan. Betul nggak? Dia kan sudah ketemu Tuhan. Habis dia utus utusan, dia dengar Esau datang dengan 400 orang, dia ketakutan. Sama seperti kita, orang pilihan atau menamakan diri orang pilihan. Ketika kita menangkap di sekeliling kita, baik dengan mata, dengan indera kita, dengan telinga, melihat, mendengar, merasakan. Sesuatu yang menakutkan, kita gemetar, kita takut. Intinya, Yakub itu takut mati. Dia takut mati kan? Karena Esau datang dengan 400 orang, dia takut mati. Terutama dia punya keluarga besar, istri, anak-anak. Juga punya harta kekayaan besar. Dia takut. Dan itu seringkali juga dialami oleh kita anak-anak Tuhan. Ya. Kalau ibadah, kelihatan imannya naik. Begitu keluar ruangan ibadah, ketemu lagi dengan keluarga, sudah dikacaukan lagi dengan apa yang kita tangkap dengan indera. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, mulai ketakutan. Tapi itulah gunanya Ruach HaKodes. Ruach HaKodes yang ditempatkan Tuhan di dalam saudara dan saya. Supaya dalam segala situasi dan kondisi. Tadi lagu yang kita nyanyikan jangan hanya ucap di mulut aja. Sekelilingku ada Yahweh. Tapi engkau lihat sesuatu yang tidak menyenangkan hati.
ketakutan timbul. Padahal nyanyi tadi kan, sekelilingku ada Yahweh, oh di sekeliling sono ada musuh, ketakutan. Kadang-kadang kita seringkali seperti itu. Kalau di tempat ibadah, ya imannya naik. Begitu di luar, mulai ciut. Ya. Dan Tuhan mengajar kepada saudara dan saya, ini Yakub. Dia melihat malaikat Tuhan bukan sekali dua kali, berkali-kali dia lihat. Dia dengar suara Tuhan. Toh masih ketakutan. Apakah kita lebih baik dari Yakub? Belum tentu. Belum tentu. Tetapi kita belajar dari apa yang terjadi kepada orang pilihan Tuhan. Ingat, dunia yang saudara dan saya tempati, karena firman Tuhan menyatakan bahwa saudara dan saya adalah pendatang, perantau di bumi ini. Ya. Dan dunia ini tidak menyukai mereka menamakan diri anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena dunia ini memang dikuasai si jahat. Karena itu dunia berusaha supaya mereka menamakan diri anak Tuhan pun ditekan dengan caranya. Supaya mereka lupa bahwa Tuhan sebenarnya memelihara anak-anaknya. Karena itu kita butuh Tuhan. Kita butuh Roh Kudus. Nah, kita melihat. Tuhan melihat Yakub ini. Sudah bertemu dengan malaikat-malaikat. Sudah berdoa dan seolah-olah mengingatkan Tuhan. Tuhan, kamu kan yang suruh aku pergi ke rumah orang tuaku lagi. Tapi sekarang saudaraku datang mau bunuh aku. Itu kan pikiran Yakub. Itu pikiran Yakub yang sama. Kira-kira dengan pikiran anak-anak Tuhan zaman sekarang. Ya. Belum apa-apa pikirannya udah ngawur duluan. Waduh nanti begini. Oh nanti begini. Khawatir terus. Khawatir terus dengan apa yang akan terjadi. Tuhan mengajarkan kepada kita. Dalam segala situasi dan kondisi. Mengucap syukur sama Tuhan. Ketika kita mengucap syukur, artinya ketika kita melakukan firman. Kita taat kepada firman. Walaupun kita tahu ini masalah semakin mendekat, semakin mendekat. Semakin mendekat, semakin tunduk kita kepada Tuhan. Semakin merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Semakin berseru dan percaya kepadanya. Maka Tuhan pada waktunya akan berikan jalan keluar. Karena itu janjinya. Itu janjinya. Kan ada tertulis yang seringkali dilontarkan dari tempat ini. Pencobaan-pencobaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup. Khususnya orang pilihan Tuhan. Tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Saat itu Tuhan izinkan terjadi. Berkali-kali dinyatakan. Ketika kita mengucap syukur kepada Dia sesuai perintahnya. Maka Dia mencelikan mata kita. Mencelikan indera kita. Memperlihatkan kepada kita bahwa Roh Kudus telah membuka jalan. Dalam kita menghadapi segala macam permasalahan. Roh Kudus yang akan menolong kita. Tetapi sering kali yang terjadi malah sebaliknya. Karena itu kita sedang diproses oleh Tuhan. Semakin kita mendekat dengan Tuhan. Ya. Jangan permasalahanmu terus yang dipikirkan. Selama kita hidup di muka bumi ini. Selama kita hidup di muka bumi. Permasalahan itu masih ada.
Permasalahan itu selesai ya setelah mati, ya selesai. Nah itu nanti urusannya dengan yang lain, apa yang kau buat di muka bumi. Nah sedang dalam perjalanan ini, kita kan nggak tahu kapan akhirnya. Kalau Tuhan berkenan kita sampai pengangkatan. Ya, berdasarkan apa yang kita tafsir, nggak lama lagi. Tidak lama lagi. Artinya Tuhan masih berikan kesempatan bagi saudara dan saya. Selama Tuhan izinkan saudara dan saya hidup di muka bumi ini. Imani apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bukankah Yakub sendiri berkata, ya, kalau kita baca apa yang Yakub katakan, ya, dikatakan di dalam ayat ke-9. Yakub berkata, ya Elohim leluhurku Abraham dan Elohim ayahku Ishak. Yahweh yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu dan kepada kaum keluargamu. Aku akan melakukan yang baik kepadamu. Terapkan ini dalam hidup kita. Tuhan bilang, jalani hidup ini. Aku menyertai engkau, kata malaikat. Yang Tuhan katakan, malaikat akan menyertai engkau sampai ke tempat tujuan, kata kitab Keluaran 23 ayat 20 dan seterusnya. Tetapi karena mata ini gak ngelihat, karena mereka roh, yang kita lihat itu justru yang membuat kita gemetar. Disitulah iman bekerja. Percayalah walaupun kita tidak melihat. Kita percaya bahwa Tuhan ada. Kita nggak bisa lihat dia kan. Tapi kita percaya dia ada. Dan kita merasakan pembelaannya dalam hidup kita. Kita rasa. Loh kenapa sekarang setelah kita menghadapi permasalahan. Kok kita lupa. Ketika Yakub menghadapi permasalahan. Dia berdoa. Dia katakan seperti ini. Tuhan engkau sendiri yang suruh aku pulang. Dengar apa yang dikatakan, baca ini, praktekkan dalam hidup. Ketika kita menghadapi permasalahan, Tuhan ada tertulis. Bisa tangkap? Ada tertulis bahwa engkau mengutus malaikat surgawi berjalan di mukaku. Ada tertulis bahwa engkau tidak akan membiarkan aku sendiri. Pencobaan apapun yang harus aku hadapi, aku tidak akan pernah dicobai melebihi kekuatanku. Ini contoh ini. Bisa tak kamu saya? Yakub ini ngomong karena Tuhan sudah berjanji. Kita mungkin belum pernah lihat Tuhan. Tapi ada tertulis. Ya omong itu. Ketika kita berdoa, Tuhan, firman-Mu berkata begini. Kan sama. Itu enggak? Sama. Hanya seringkali jadi masalah kan. Tuhan firman-Mu berkata begini. Yang mana firman-Nya? Kalau Tuhan, kan setan mendakwa terus. Itu enggak? Setan mendakwa terus. Ada tertulis, aku membawa kamu ke padang rumput yang hijau, ke air sungai yang tenang. Setan kilik-kilik. Emangnya mana ayatnya? Setan enggak? Setan mendakwa terus. Tetapi kalau kita katakan ada tertulis, kan Yesua kasih contoh. Ketika setan ngomong, jatuhkan dirimu dari atas bait itu. Maka malaikat sorga akan diutusnya untuk menatang engkau. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis jangan mencobai Tuhan. Kita praktek saudara. Kita praktek apa yang tertulis. Kita belajar apa yang tertulis. Dan kita melihat. Tuhan tahu kondisi iman si Yakub ini. Ya. Kalau saya boleh menafsirkan. Karena Yakub ini kan masih walaupun sudah berdoa, ya masih juga takut-takut. Artinya dia ngirim
persembahan untuk kakaknya. Kan masih ada ketakutan. Tuhan sendiri menampakkan diri kepada Yakub untuk menguatkan dia bahwa Tuhan menyertai dia. Tuhan mengatakan, engkau namamu bukan lagi Yakub si pembohong. Tetapi namamu Yesrael, orang yang berjalan di jalan Tuhan yang lurus. Nah, kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya, Yakub sangat mengucap syukur. Karena itu dia menamakan tempat dia di mana dia bergumul dengan Tuhan. Peniel, atau dalam bahasa Ibrani Penuel. Panim Elohim. Panim itu muka. Elohim itu Tuhan. Melihat muka Tuhan, melihat wajah Tuhan. Ya, diterjemahkan secara bebas. Aku melihat Tuhan muka dengan muka. Tetapi aku tidak binasa. Kenapa? Karena Musa pun ketika mau melihat, Tuhan bilang tidak ada seorang pun yang boleh melihat aku. Yang melihat aku bisa binasa. Tuhan setia kepada firman-Nya. Dan karena itu dikatakan, ya, kita melihat kalau Tuhan sendiri yang datang, dalam wujudnya seperti apa yang dikatakannya kepada Moshe dalam kitab Keluaran tadi. Kalau dia datang seperti itu, kita bisa menafsirkan semua manusia binasa. Karena itu, dia datang dalam wujud Yeshua. Yahweh sang penyelamat. Yang lahir dari seorang perawan yang bernama Maria. Dan untuk itu dia beritahukan, sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, keturunanmu akan menghancurkan kepala si ular. Itu gambaran daripada Yeshua. Hanya Yahweh yang dapat melakukan itu. Tetapi kalau dia turun sebagaimana wujudnya, semua habis, musnah, binasa. Karena Tuhan setia kepada firman-Nya. Karena itu dia harus merubah wujudnya yang mulia itu sebagai seorang pribadi yang kita kenal sebagai Yeshua. Tetapi manusia banyak yang tidak bisa percaya. Tetapi itulah pekerjaan setan. Setan mau mengelabui manusia. Karena setan tahu bahwa hanya Yahweh yang dapat menyelamatkan. Karena itu setan sangat percaya nama Yahweh itu. Dia takut. Karena itu dia berusaha mengganti nama Yahweh dengan cara liciknya. Nah itu terjadi sekarang kan. Nama yang kudus. Yang Tuhan sendiri beritakan sampaikan melalui para malaikat. Kepada Maria dan kepada Yusuf. Baik secara langsung maupun melalui mimpi. Beri dia nama Yeshua. Tapi cara setan dia rubah. Dan kenyataannya, kalau saya boleh katakan dia berhasil. Inilah yang saya katakan. Pekerjaan si kuda putih. Ya, pengajarannya putih, kelihatannya benar. Tapi setan yang mengendalikan semua itu. Karena setan tahu bahwa di dalam nama Yeshua ada nama Yahweh. Yeshua sendiri ngomong, aku datang dalam nama Bapakku, kata kitab Yohanes. Tapi orang nggak percaya. Kenapa? Setan menutup semuanya. Hanya orang yang memperoleh kasih karunia Tuhan.
dan mau merendahkan diri, merendahkan hati, maka Tuhan akan buka. Kita mengucap syukur itu boleh terjadi kepada kita. Kan kita mengucap syukur, kita memang bukan orang yang ahli sekali lah dalam bahasa Ibrani. Tapi ya kita mengucap syukur dengan kemajuan teknologi sekarang. Ya. Ada orang yang tetap ngotot namanya Yahshua. Lu buka aja channel-channel ke Israel sana. Orang-orang sana panggilnya Yeshua, bukan Yahshua. Walaupun arti dari Yeshua, Yodnya itu Yahweh, Shua-nya itu memang Yahweh, penyelamat. Dan kita sudah belajar nilai gematrianya antara Yod He Waw He dengan Yeshua itu sama. Angka 8, angka anugerah, angka keselamatan. Itu klop semua. Kalau Yahshua nggak sama. Tetapi setan menutup. Tapi ya Tuhan izinkan itu terjadi. Ya. Orang yang sungguh-sungguh mencari aku, kata firman Tuhan, akan mendapatkan aku. Kita hanya bisa mendapatkan dia kalau kita mencarinya dengan hati yang polos. Semua doktrin, pengajaran-pengajaran apapun, tinggalkan. Berlutut di bawah kaki Tuhan, tanya Tuhan, mana yang benar. Tuhan akan memberikan jalan yang lurus. Itulah Yesrael. Tuhan mau berikan kepada kita. Bagi anak-anak yang sungguh-sungguh mencari dia. Ya. Nah, kita sangat-sangat mengucap syukur. Ya, ya kebetulan ada orang yang ngirim WA lah ya. Di situ diberitakan di Israel sana ada anggota-anggota kabinet atau anggota-anggota parlemen ya mengusulkan orang yang mengajar nama Yesus atau Yeshua itu dilarang. Baru-baru ini aja. Baru usulan supaya dijadikan undang-undang. Siapa yang berani memberikan pengajaran ini tangkap. Ya. Nah, mestinya orang-orang yang kemarin-kemarin ngomong itu, oh di Israel ini nggak perlu ini, saya sudah tanya rabi-rabi. Makanya tanya kemarin rabi-rabi itu, percaya nggak dia sama Yesus? Ya, kalau dia nggak percaya, terus kau mau praktekkan di sini. Jadi jangan asal ngomong. Nah saya lihat itu ya ada di, saudara bisa dapat lah itu di YouTube atau di mana. Karena memang mereka tidak percaya Yeshua. Sebagian besar orang Yesrael. Kenapa? Karena ada tertulis. Baik dalam kitab Yesaya, kitab Yeremia, kitab Yehezkiel, dan kitab para nabi. Akan datang waktunya. Akan datang waktu Tuhan akan memberikan kepada mereka roh yang baru, jiwa yang baru, menuliskan Torahnya dalam hati sanubari orang keturunan Abraham yang berasal dari Sarah. Itu janjinya. Ketika itulah mereka baru mengaku Yahweh adalah Tuhan dan Yeshua adalah juru selamat. Ya, itu harus terjadi karena itu tertulis. Tetapi nanti itu akan terjadi ketika bilangan orang pilihan Tuhan di luar Yesrael jumlahnya sudah genap. Ya, jangan kita sampai salah. Karena itu memang semua harus terjadi. Ya. Kita melihat ya sebagai gambar ini beberapa kali sebenarnya diucapkan. Ya Yesaya 36. Ayat ke 26 sampai 28.
Aku juga akan berikan kepadamu hati yang baru. Aku akan menaruh roh yang baru di dalam kamu. Dan aku akan menjauhkan hati batu dari tubuhmu. Aku akan memberikan kepadamu hati daging. Aku akan menaruh rohku di dalam kamu. Kau akan membuat kamu berjalan dalam ketetapan-ketetapanku. Kamu akan memelihara peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kamu akan tinggal di negeri yang telah aku berikan kepada leluhurmu. Kamu akan menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Elohimmu. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 8 kita lihat. Ibrani pasal ke-8 ayat ke-10. Karena ini perjanjian yang ingin aku buat dengan apa? Keluarga Yesrael sesudah hari-hari itu. Yahweh berfirman, untuk memberikan hukum-hukumku ke dalam akal budi. Terus mereka, dan aku akan menuliskannya pada hati mereka. Aku akan menjadi Elohim bagi mereka, dan mereka akan menjadi umat bagiku. Ini akan terjadi setelah orang di luar Israel digenapkan jumlahnya. Kalau saudara baca di dalam Roma pasal 11 dan seterusnya. Dan ini harus terjadi. Karena itu jangan kita ikut-ikutan orang Israel. Ya. Memang keselamatan datang dari bangsa ini. Karena firman itu turun dianugerahkan Bapa Yahweh melalui bangsa ini. Dan kita menerima berkat dari mereka. Karena Torah diturunkan kepada mereka. Tetapi jangan kita mengikuti jalan pikiran mereka yang bertentangan dengan Torah, bahkan menolak Yahweh dan Yeshua Mashiach sebagian besar. Ya, dikuatkan seperti apa yang tadi saya katakan, anggota parlemen mereka berencana untuk melarang orang-orang yang memberitakan nama Yesus atau Yeshua. Tangkap. Loh. Itu yang ngomong-ngomong dari, di Israel sini orang Israel enggak, lo kalau di Israel enggak percaya Yesus, kalau enggak mau percaya Yesus juga. Atau Yeshua, di Israel itu enggak ada Yesus ya, yang ada adalah Yeshua. Itu namanya, karena nama itu ada artinya. Nama Yesus itu enggak ada artinya dalam bahasa Ibrani. Dan disinilah kita melihat cara Tuhan yang luar biasa, bekerja terus dalam hidup kita. Ketakutan-ketakutan seperti ini pun menjalar sampai kepada orang pilihan pada zaman ini. Masalah memang akan datang. Tetapi sebelum dia datang, ketakutan sudah menguasai Yakub. Kan Esau belum datang. Tapi pikirannya udah jauh. Aduh, Esau datang, habis laku. Itu Tuhan tahu. Karena itu Tuhan datang langsung kepada Yakub. Kemudian dia ganti namanya. Dan yang kita lihat, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kita melihat dalam Kejadian pasal 33. Ayat ke-1 sampai 3 kita baca. Atau sampai ayat ke berapa ini? Ayat ke-4 kali ya. Lalu Yakub mengangkat matanya dan memandang. Maka tampaklah Esau datang dan bersamanya ada 400 orang. Kemudian dia membagi anak-anak kepada Lea dan kepada Rahel. Dan kepada kedua hamba perempuan itu. Dan dia menempatkan yang pertama hamba-hamba perempuan dan anak-anaknya. Di belakangnya Lea dan anak-anaknya. Dan yang terakhir Rahel dan Yusuf. Dan dia sendiri berjalan di depan mereka. Dan bersujud ke tanah 7 kali sampai dia mendekat kepada kakaknya. Esau berlari untuk menjumpainya dan memeluknya. Dan bersandar di lehernya. Dan dia menciumnya dan mereka menangis. Nah, taktiknya sih. Yakub ketika dia sudah bertemu dengan Tuhan. Face to face. Aku melihat Tuhan muka dengan muka.
terjadi suatu kebangunan rohani yang luar biasa. Ketika dia melihat Esau, dia susun keluarganya. Anak-anak dengan hamba-hamba perempuan yang 2 orang paling depan. Kemudian Lea dengan anak-anaknya. Yang terakhir Rahel dengan Yusuf anaknya. Karena waktu itu anaknya baru 1. Artinya Rahel yang paling dikasihi. Itu ditaruh paling belakang. Kalau dia diserang, maka yang ini besar, yang pertama kena duluan. Yang paling dia kasih lari duluan. Tapi satu hal yang kita lihat, berdasarkan firman Tuhan, Yakub sendiri berjalan di depan mereka, kata ayat ketiga. Coba kita lihat 3. Dan dia sendiri berjalan di depan mereka. Suatu perubahan yang sangat drastis. Tadinya dia begitu takut bertemu dengan Esau kakaknya. Dia mencoba dengan rencana ya membagi-bagi kelompok demi kelompok. Tetapi setelah dia bertemu dengan Tuhan secara langsung, perubahan drastis terjadi. Memang dia atur urutan istri dan anak, tapi dia paling depan. Artinya, dia percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Dia percaya bahwa Tuhan membela dia, menjaga dia, dan sanggup untuk melakukan apa yang dia janjikan. Saya tangkap. Dan itulah cara Tuhan. Tapi tetap dengan merendahkan diri. Dikatakan oleh firman Tuhan, dia datang kepada Esau. Sambil terus mendekat, tapi sujud terus sampai 7 kali. Satu sikap yang juga kita bisa tafsir atau saya tafsirkan. Karena memang dia pergi, dia mencuri kesulungan si Esau. Dia merasa bersalah. Karena itu ketika dia mendekat kepada Esau, dia sujud sebagai suatu kerinduan hatinya untuk meminta ampun kepada kakaknya. Merendahkan diri kepada kakaknya. Dan kita melihat saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Apa yang tadinya dia bayangkan. Kalau ketemu kakaknya pasti binasa. Tetapi campur tangan Tuhan. Tuhan setia kepada firman-Nya. Dia berbicara, dia akan melakukan yang baik bagi Yakub, itu dia genapi dengan caranya. Yakub sudah berpikir, waduh matilah aku. Matilah aku. Tetapi pembelaan Tuhan sangat luar biasa. Ya, saya percaya Tuhan pun menjamah Esau. Walaupun ya mungkin dia marah. Tapi kalau kita lihat ayat-ayat yang nanti kita baca. Tuhan tetap memberkati Esau. Ya. Sehingga ketika dia bertemu, kan dia tanya. Ya, mereka bertemu berpelukan, tangis-tangisan. 20 tahun gak ketemu ya wajar lah. Apalagi anak kembar kan. Anak kembar. Nah, dia nanya kan. Itu buat apa hewan-hewan itu? Ya, Yakub mengakui terus terang, itu untuk kakak, untuk melembutkan hati kakak. Ya, sebagai suatu sikap mau merendahkan diri sebagai anak Tuhan, karena dia pernah bersalah, karena dia pernah menipu kakak, menipu bapaknya untuk mendapatkan berkat kesulungan kakaknya. Tetapi kita melihat firman Tuhan katakan, Esau berkata, aku udah punya banyak. Artinya Tuhan tetap memberkati Esau. Dia juga kaya raya. Dia gak butuh itu. Tapi Yakub mendesak, enggak, aku punya banyak, ambil kak, ambil. Ya, kita melihat apa yang Tuhan katakan di dalam kitab Amsal pasal 16, kita lihat. Ayat ke-7.
Jikalau jalan seseorang berkenan kepada Yahweh, bahkan apa? Musuh-musuhnya dibuat berdamai dengannya. Karena Yakub dalam pandangan Bapa Yahweh, dia dikenan oleh Bapa Yahweh. Karena Bapaknya berkali-kali mengunjungi dia kan. Bapaknya berkali-kali mengirimkan malaikat surgawi untuk menguatkan Yakub. Dikuatkan terus masih kelihatan kelemahan. Bapa Yahweh sendiri datang untuk lebih menguatkan dia dan berdasarkan ayat-ayat yang kita baca dalam kitab Kejadian 33. Terjadi perubahan yang drastis. Memang dia tetap menyusun istri-istri atau gundi-gundinya dengan istri-istrinya. Tetapi dia sendiri berjalan di depan. Artinya, kalau toh harus mati, dia mati dulu. Tetapi kita melihat ini perubahan yang drastis. Bisa terjadi juga dalam hidup kita. Kita kan punya permasalahan sama. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Para suami sebagai gembala-gembala. Para istri sebagai ibu gembala dalam rumah tangga masing-masing. Anak-anak. Sebagai seorang gembala, engkau sebagai seorang imam berjalan di depan. Berjalan di depan membawa keluargamu. Ayo jalan. Tantangan memang datang. Tapi percayalah, Tuhan membela umatnya. Karena itu yang kita pelajari adalah, apapun permasalahan dihadapi Yakub, dia tetap berkata, Tuhan, engkau berfirman seperti ini. Artinya itu menjadi patokan bagi saudara dan saya. Permasalahan apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Ketika kita datang kepada Bapa Yahweh, ingatkan, Tuhan, ada tertulis. Aku percaya ini adalah firman-Mu dan firman-Mu adalah pribadi-Mu. Kalau dahulu engkau membela mereka karena mereka percaya kepadamu. Saya percaya engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Engkau setia kepada firman-Mu. Karena itu, ya, kalau datang sama Tuhan ya minta ampun dulu. Tuhan ampuni saya. Loh apa? Loh, ketakutan kan. Kan dalam menghadapi masalah kita biasanya takut. Ketakutan mendahului. Sebelum kita datang sama Tuhan udah takut duluan. Takut dengan masalah, artinya takut mati. Dan ada tertulis, kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 5, pasal keempat, ayat ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebaliknya kasih yang sempurna membuang keluar ketakutan. Karena ketakutan mengandung hukuman. Dan siapa yang takut, ia belum disempurnakan dalam kasih. Apa itu kasih kepada Tuhan? Surat 2 Yohanes pasal 1, ya memang satu pasal ya. Ayat ke-6. Surat Yohanes yang kedua, pasal 1, ayat ke. Inilah kasih itu, bahwa kita harus berjalan sesuai dengan perintah-perintahnya. Inilah perintah itu sama seperti yang telah kamu dengar dari semula, bahwa kamu harus berjalan di dalamnya. Dalam terjemahan Lukas. Inilah kasih itu, yakni kita harus berjalan sesuai dengan perintah-perintahnya. Dan inilah perintah itu sebagaimana yang telah kamu dengar dari semula. Yakni kamu harus berjalan di dalam kasih. Kalau kita masih ada rasa takut karena yang ditangkap oleh indera kita di tengah dunia di mana saudara dan saya hidup.
Berarti berdasarkan ayat-ayat firman ini, kasih kita belum sempurna. Apa itu kasih? Melakukan firman Tuhan. Nah, kita koreksi diri aja. Memang kita belum sempurna, tetapi sedang dalam proses penyempurnaan. Dan itu hanya bisa terjadi apabila kita mau bertindak, mengalahkan kedagingan kita, dan kita mau maju, mau berjalan, mau membaca, mau menyelidiki, mau mengerti janji Tuhan, dan mempraktekkannya dalam hidup kita, sehingga kita mengenal Dia dengan benar dan seutuhnya. Tapi kan itu terserah masing-masing. Saya boleh ngomong sampai mulut berbusa. Tetapi belum tentu, ya kalau dengar ya pasti dengar lah. Tapi belum tentu mau melakukan. Tetapi saya pun belajar apa yang Tuhan nyatakan, ya saya juga harus lakukan. Jangan cuman asal ngoceh aja, cuman gak bisa lakukan, ya saya pun mau berubah. Karena saya mau selamat. Saya mau masuk surga. Ya jangan sampai ada tertulis, aku beritakan Injil. Aku sendiri gak selamat. Saya gak mau gitu. Karena itu sebagai seorang pelayan Tuhan, saya harus berani menyatakan A adalah A, B adalah B. Tidak boleh berubah. Ya. Kita baca 1 Korintus pasal 9. Ayat ke-27. 1 Korintus 9 ayat 27. Namun aku menggembleng tubuhku dan memperhambanya. Supaya apa? Jangan setelah berkhotbah kepada yang lain, aku sendiri dapat menjadi yang ditolak. Nah ini yang saya nggak mau. Jangan saya dipakai untuk memberitakan firman. Tapi saya pun tidak mau menggembleng diri. Ya capek-capek ngomong akhirnya kayak tukang apa itu di bus yang ayo Bandung kayak calo itu loh. Buat apa? Kita mau memberitakan firman, tetapi kita pun harus menerapkan dalam hidup kita supaya kita selamat. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita belajar dari firman yang telah kita baca pada ibadah ini. Orang pilihan pun sentiasa menghadapi masalah. Tapi kita melihat pembelaan Bapa Yahweh berbeda antara orang pilihan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 18. Ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Bapa Yahweh dan yang tidak beribadah kepada Bapa Yahweh. Yang melayani Bapa Yahweh dan yang tidak melayani. Tuhan setia kepada firman-Nya. Nah, saya percaya waktunya sudah tidak lama lagi. Karena itu mari kesempatan masih Tuhan berikan. Ya. Belajar apa yang kita boleh beritakan Injil. Tapi Injil yang saudara saya beritakan, praktekkan itu pula dalam hidup kita. Supaya jangan ini terjadi. Capek-capek ngomong, kau sendiri tolak. Saya tidak mau seperti itu. Karena itu saya harus berani memberitakan A adalah A, B adalah B. Walaupun mungkin itu bisa membuat telinga orang merah. Bahkan mungkin bisa marah. Ya. Tetapi ada tertulis kasih yang tersembunyi. Itu sangat berbahaya. Ya, kasih artinya kita mengasihi orang dengan memberitakan firman. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab 2 Yohanes tadi. Mentaati perintahnya. Sebagai seorang pelayan Tuhan yang memberitakan firman. 4 tugas firman. Untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki tingkah laku perbuatan. Membawa kita kepada kebenaran. 4 tugas. Memang sebagai orang yang mau melayani. Mungkin membuat telinga orang merah. Apalagi pada akhir zaman ini kan.
Orang hanya mau mendengar yang enak di telinga. Tidak mau yang menyakiti hati. Tidak mau ditegur. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, bukan saja saya, termasuk saudara. Kalau kita bertemu dengan orang, kita berani mengatakan Allah adalah A. Bukan kita yang menyelamatkan, tetapi firman yang murni, yang kita nyatakan, yang adalah berasal dari Bapa Yahweh, itu yang sanggup menyelamatkan orang yang mendengar. Tetapi kalau firman itu ditambah dikurangi, hati-hati. Hanya firman yang tidak ditambah, tidak dikurangi. Kau nyatakan dengan tulus, maka firman itu yang dapat menyelamatkan siapapun yang Tuhan percayakan kita layani. Karena itu saudaraku, sebagaimana contoh, pembelaan Tuhan sangat luar biasa. Ya, Yakub dan Esau kembali berdamai. Tuhan sanggup membuat musuh-musuhnya menjadi teman kembali. Walaupun itu kakak kandungnya, kakak kembarannya. Begitu juga dengan kita. Karena itu jangan kita kendor. Ya. Memang Roh Kudus mau mengingatkan seperti Yakub kan, Tuhan ingatkan lagi, Tuhan datang. Tapi seolah-olah kita mengeraskan hati. Ya. Nggak percaya. Masalah itu datang ketakutan. Padahal Tuhan janji. Ingat ya, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, itu harus kita pertanggungjawabkan. Kita lihat ya, satu ayat terakhir ya. Kita lihat dalam Matius pasal 12. Ayat ke-36. Namun aku berkata kepadamu bahwa setiap perkataan sia-sia yang sekiranya orang-orang akan membicarakannya tentang perkataan itu, mereka harus mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Tadi sih bukan perkataan sia-sia. Sekelilingku ada Yahweh. Enak, nyanyinya enak. Begitu lihat ada musuh, ada masalah, lupa sekelilingnya ada Yahweh. Loh yang kita omong itu, kalau hanya asal ngomong, itu harus kau pertanggungjawabkan karena kau nggak percaya. Belajarlah, percaya itu belajar. Belajar dengan sungguh-sungguh, mengimani dengan sungguh-sungguh. Tuhan kasih contoh dengan Yakub, dia hanya melihat masalah. Tetapi ketika kenyataan terjadi, yang dia memperkirakan kakaknya akan datang membunuh dia. Tetapi kita melihat, Tuhan sanggup merubah hati Esau. Sehingga ketika mereka bertemu, saling berpelukan, saling merangkul, saling menangis. Apa yang dia pikirkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang Tuhan buat di dalam kehidupannya sebagai orang pilihan Tuhan. Yakub dan saudara serta kita sama-sama manusia. Tapi bagaimana cara kita merespon panggilan Tuhan? Itulah yang menentukan kita. Karena itu saya sebagai seorang pelayan Tuhan. Ya, ketika kita nyanyikan, nyanyian itu menguatkan kita. Bayangkan bahwa yang kita nyanyikan itu membuat kita menjadi kuat dan kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Jangan hanya asal ngomong. Jangan hanya asal nyanyi. Kalau engkau asal ngomong, asal nyanyi, dalam kenyataan engkau tidak memperhatikan hati-hati. Karena itu saudaraku, mari kita maju. Jalan. Masalah boleh datang. Masalah boleh kita lihat. Masalah kita boleh dengar. Tetapi percayalah. Di sekelilingku ada Yahweh. Dialah yang akan menghadapi semua itu. Bagi kita, bagi aku. Selama aku hidup di dalam Dia. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.